Selamat siang anak ibu semua. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Giliran siapa hari ini yang pimpin doa? Silahkan, Nak. Siap diri. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Tuhan yang Maha Esa, pengasih dan penyayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Atas karuniamu kami dapat berkumpul di sini. Bimbinglah kami dari awal hingga akhir pelajaran, agar ilmu yang kami dapatkan dapat digunakan untuk berbakti kepada orang tua, bangsa dan negara kami. Semoga doa kami terkabulkan. Salu, salu, salu. Doa selesai. Oke, selamat siang anak ibu semuanya. Untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, maka terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silahkan dikeluarkan suaranya, tapi jangan teriak-teriak, Nak ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Nah, sebelum anak-anak ibu semuanya duduk, silahkan diperiksa dulu kerapiannya. Apakah sudah rapi? Bajunya sudah dimasukkan atau belum? Sudah? Kalau sudah, coba lihat kiri dan kanannya. Di bawah meja, di bawah kursi. Apakah ada sampah? Ya. Kalau tidak ada, silahkan duduk. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua. Hadir semua ya, bagus. Setiap hari maunya gitu ya. Kalau cuma sakit-sakit kepala biasa, boleh datanglah tetap ke sekolah ya. Kalau tidak ada kendala yang memang membuat terpaksa untuk tidak datang ke sekolah. Oke, sebentar ya, Ibu isi absen ya. Semuanya hadir. Oke, mantap. Ada yang masih ingat kita belajar apa pada minggu lalu? Anak-anak Ibu, ada yang masih ingat? Masih ya. Belajar apa, Nak? Yes, bangun ruang sisi datar. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai
volume bangun ruang sisi datar. Apa-apa saja yang termasuk bangun ruang sisi datar? Ada yang bisa sebutkan? Ya, silahkan Meta. Kubus, balok, prisma, limas. Benar? Benar. Tepuk tangan loh untuk Meta. Oke. Lalu, kalau kita sudah belajar mengenai volume bangun ruang sisi datar, khususnya yang 4 tadi, maka hari ini kita masih belajar mengenai volume juga. Tetapi untuk kali ini mengenai volume bangun ruang sisi lengkung. Sisi lengkung khususnya tabung ya. Khususnya tabung ya, Nak. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 3, yaitu, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3, go. Peserta didik dapat menemukan rumus volume tabung dengan tepat. Ya, peserta didik dapat menemukan rumus volume tabung. Sebenarnya, kalau volume tabung ini sudah dipelajari sejak kamu masih duduk di bangku SD ya. Jadi kalau ibu tanya satu-satu anak ibu ini, pasti ibu yakin sebagian besar sudah tahu rumus volume tabung. Tapi untuk tingkatan SMP, kamu itu bukan lagi hanya sekedar menyelesaikan soal mengenai volume tabung, melainkan belajar untuk menemukan rumus. Jadi nanti melalui percobaan, melalui kegiatan yang ada di LKPD, nanti ibu bagikan LKPD-nya. Lalu, tujuan pembelajaran yang kedua apa? 1, 2, 3, go! Peserta didik dapat menghitung volume tabung dengan benar. Yes, peserta didik dapat menghitung volume tabung. Kalau tadi sudah menemukan rumusnya itu kamu gunakan untuk menghitung volume tabung ya. Jadi inilah dia perbedaannya, kalau di SD cuma menghitung volume aja. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yang ketiga ada apa? Baca sama-sama, 1, 2, 3, go. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume tabung dalam kehidupan sehari-hari dengan langkah yang tepat. Iya, good, thank you ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kamu diharapkan dapat menyelesaikan masalah mengenai volume tabung. Jadi kalau tadi ngerjakan soal, sekarang misalnya ada nanti masalah mengenai tabung, diharapkan kamu itu mampu menyelesaikannya. Nah, masalah tersebut berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, artinya materinya terkait dengan masalah kontekstual. Kamu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah kira-kira, Nak ya. Nah, selanjutnya, adapun langkah-langkah pembelajaran pada inti pembelajaran kamu hari ini adalah yang pertama yaitu diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Kalau minggu lalu Ibu sudah bentuk kelompok untuk anak-anak Ibu berdasarkan hasil asesmen yang sudah kita laksanakan, dan ini Ibu perhatikan sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Ibu ucapkan terima kasih, Nak ya. Jadi memang kalian sudah siap untuk belajar. Jadi untuk berikutnya, kalau memang belajarnya itu secara berkelompok, silahkanlah duduk. Persiapkan diri kamu masing-masing, duduk berdekat-dekatan dengan kelompoknya. Jadi nanti ketika ada arahan ataupun instruksi untuk duduk berkelompok, kamu tinggal geser sedikit saja, tinggal bergabung saja. Begitu kira-kira, Nak ya. Jadi nggak bising lagi, angkat kursi sana-sini, angkat meja sana-sini, geser sana-sini, nggak gitu lagi. Nah ini Ibu lihat sudah sesuai kelompoknya semua, bagus ya. Jadi nanti anak-anak Ibu akan berdiskusi bersama teman sekelompoknya. Nah, yang didiskusikan adalah masalah yang ada di LKPD. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Kemudian setelah kamu berdiskusi, berkolaborasi di dalam kelompokmu, yang kedua adalah presentasi. Setelah presentasi, apa, Nak? Yes, tanya, jawab. Artinya di sini nanti ada kelompok yang maju.
satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi, lalu kelompok yang duduk silahkan bertanya, tanyakan hal-hal yang ingin kamu ketahui, yang belum kamu ketahui terkait hasil diskusi mereka. Atau boleh juga kelompok yang sedang duduk nanti memberikan masukan, ya, memberikan saran untuk perbaikannya. Oke, dan yang terakhir nanti kita sama-sama menyimpulkan. Jadi menyimpulkan, kita simpulkan secara bersama-sama materi yang sudah kamu pelajari hari ini. Nah, untuk presentasi tadi, nak, semua kelompok mendapatkan kesempatan untuk berpresentasi ke depan. Cukup waktunya ya, sangat cukup waktunya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Tidak ya? Kalau tidak, kita mulai saja. Tetapi sebelumnya kemarin kan Ibu sudah kasih tahu materi hari ini itu apa. Sudah Ibu pesankan juga supaya kamu mempersiapkan diri kamu belajar di rumah dari berbagai sumber. Boleh dari buku bacaan, boleh dari internet, atau dari mana-mana ya. Misalnya dari sosmed, TikTok, atau YouTube. Nah, sudah dipersiapkan dirinya, nak? Sudah belajar ya, Ibu yakin. Nah, karena itu sekarang kamu akan pretest, ya, pretest. Pretest terlebih dahulu, diambil kertas kode QR-nya, QR code-nya, dipersiapkan alat tulisnya, lalu kertas buramnya. Soal ini terkait volume tabung. Kita mau lihat sejauh mana persiapan anak-anak Ibu ya terkait materi hari ini. Siap? Iya. Oke, siap untuk pretest ya. Pertanyaan pertama. Ini dia. Nih. 1. Sebuah tabung memiliki volume 300 cm dan jari-jari 3 cm. Berapakah tinggi tabung tersebut? Nah, ayo dikerjakan. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Semuanya angkat kertas kode QR-nya. Kita akan melakukan, Ibu akan lakukan pemindaian jawaban atau scan jawaban. Scan jawaban kamu ya. Oke. Kita mulai. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya barisan sana. Semuanya. Oke, sudah terekam semua. Silakan diturunkan kertasnya. Soal nomor 2. Sebutkan satuan yang digunakan untuk mengukur volume tabung. Yuk, ada gram, kubik, sentimeter, liter, dan meter. Apa jawabannya? Ini tidak perlu dihitung. 1, 2, 3, go. Oke ya. Oke, sudah. Selanjutnya. Jika tabung adalah 7 cm dan jari-jari 4 cm, hitunglah volume tabung. Hitung, yuk dihitung volume tabungnya. Pakai rumus yang sudah kamu ketahui. Mungkin tadi malam sudah belajar. Dipersiapkan dirinya atau mungkin masih ingat rumus dari SD. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Semuanya diangkat kertasnya. 1, 2, 3,
Go, jangan lihat-lihat jawaban temannya ya. Angkat saja kertasnya nak ya. Percaya diri saja dengan jawaban masing-masing. Oke, turunkan kertasnya. Soal nomor berapa selanjutnya? Nomor 4. 2 soal lagi ya. Oke, jelaskan langkah-langkah untuk menghitung volume tabung. Jadi ini dalam hal ini yang diminta adalah rumus volume tabung. Nah, pasti gampang. Ya, karena dia cuma minta rumus, tidak berhitung. Dipandang-pandang, sudah dapat jawabannya? Sudah? Sudah. Oke, diangkat kertasnya. 1, 2, 3, go. Nah, itu kan kelihatan langsung. Kalau hijau dia benar, kalau merah dia salah. Oke, silahkan turunkan. Dan pertanyaan terakhir, nomor 5. Sebutkan contoh penggunaan volume tabung dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tidak menghitung ya. Ada di situ volume tabung digunakan dalam pengukuran suhu, pada lemari es, atau pada botol minuman dan tangki air kah? Atau pada piring dan gelas? Nah, tidak menghitung berarti bisa cepat jawabannya. Dipersiapkan jawabannya, jangan lihat kiri kanan, jawab masing-masing. 1, 2, 3. Ibu dari sini scan-nya ya. 1, 2, 3, go. Oke. Demikianlah pretest hari ini. Semoga hasilnya memuaskan. Karena memang sudah dipersiapkan ya. Sudah belajar. Nanti minggu depan Ibu kasih tahu hasil pretestnya. Kertas QR-nya sekarang ditepikan dulu, disusun yang rapi. Nanti di akhir pembelajaran akan ada post-test lagi nak. Ada post-test kamu pakai kertas QR lagi. Karena keterbatasan sinyal di daerah kita ini, maka alternatifnya kita tetap menggunakan teknologi, tetapi penggabungannya dengan konvensional. Makanya kita pakai kertas. Ya, mode kertas ini bisa offline. Makanya kita pakai Quizzes yang mode kertas. Anak-anak Ibu, coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa, nak? Yes, gambar buah kaleng. Gambar buah kaleng. Buah kaleng ini tidak lagi asing di kalangan anak-anak Ibu ya. Makanya bisa cepat menjawabnya, hampir semua jawab. Nah, karena kalau Ibu perhatikanlah, buah kaleng ini ada di perayaan-perayaan besar. Kalau di daerah kita sini kan, di perayaan-perayaan besar itu pasti ada buah kaleng. Khususnya di acara Imlek. Di acara Imlek. Hampir semua rumah yang Ibu kunjungi itu ada buah kalengnya, nak. Ada yang suka makan buah kaleng? Ada. Coba angkat tangan siapa yang suka makan buah kaleng? Wah, banyak ya, rasanya segar. Apalagi kalau dingin-dingin dimasukkan kulkas langsung dimakan. Mantap kan? Tinggal buka. Oke, Ibu pun suka makan buah kaleng ini. Tinggal buka langsung makan. Tapi jangan sering-sering ya, nak ya. Karena lebih baik kita makan buahnya secara langsung daripada buah yang udah banyak pengolahannya. Gitu ya. Walaupun instan memang gak ribet-ribet. Oke, selanjutnya. Perhatikan ini gambar apa, nak? Iya, penampungan air atau tangki air. Hampir setiap rumah di daerah kita ini ada penampungan airnya. Di daerah kita ini airnya warna coklat. Kita juga butuh air yang berwarna putih jernih. Untuk kita gunakan di kehidupan sehari-hari, di aktivitas kita sehari-hari. Baik itu untuk memasak, untuk mencuci, terutama mencuci pakaian yang berwarna cerah. Seperti warna pakaian kamu ini, juga warna pakaian Ibu. Karena kalau pakai baju air warna coklat, kadang dia lengket kan? Maka kita butuh air yang warna putih. Nah, untuk itulah kita menggunakan penampungan air untuk menampung air hujan. Nah, kamu tahu nggak, nak? Atau pernah nggak berpikir untuk menghitung volumenya? Berapa liter airnya gitu. Jadi ternyata air di dalam tangki air ini bisa kita hitung.
kita hitung berapa liter. Nah, itulah nantinya kita gunakan rumus volume tabung. Kenapa harus volume tabung, Bu? Karena tangkinya berbentuk tabung. Kalau tangkinya tidak berbentuk tabung, jangan pakai rumus volume tabung ya, Nak. Nah, jadi volume tabung itu seperti ini. Dia ada atap dan juga alas. Atap alasnya itu berbentuk apa, Nak? Ya, selingkaran. Ada yang masih ingat gambar ini ya? Ini kan jaring-jaring tabung kan, Nak? Lalu tabung itu terdiri atas atap dan juga alas berbentuk lingkaran, keduanya adalah ukurannya sama atau disebut kongruen. Dan juga satu buah sisi yang merupakan selimutnya. Berbentuk apa ini selimutnya? Yes, persegi panjang. Jadi artinya tabung ini terdiri atas 3 buah sisi. Sisi atap, sisi alas, dan juga sisi selimut. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Jadi, hari ini anak-anak ibu akan menemukan rumus volume tabung melalui kegiatan yang terdapat pada LKPD. Nah, LKPD ini nanti akan ibu bagikan. Satu kelompok, satu LKPD ya. Di dalam LKPD ini, Nak, terdapat masalah. Masalah ini silahkan anak-anak ibu pecahkan, selesaikan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam. Jadi di dalam sudah ada masalah, ada juga petunjuk penyelesaiannya. Silahkan anak-anak ibu selesaikan berdasarkan petunjuknya. Berdasarkan juga langkah-langkah yang terdapat di LKPD. Nah, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan tanyakan kepada ibu. Tapi sebelum kamu tanya kepada ibu, silahkan kamu terlebih dahulu diskusikan dengan teman sekelompokmu. Di dalam ini ada orientasi masalah, ya. Orientasi masalah, ada kegiatan, silahkan ikuti langkah-langkahnya dan hanya isi kolom-kolom yang kosong saja. Ini akan ibu bagikan, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Nah, tapi sebelum mengerjakan LKPD, karena ibu lihat sudah mulai ada yang ngantuk. Karena siang-siang ya, belajar matematika tapi dibuat di les terakhir. Nggak apa-apa, karena udah mulai ngantuk. Nanti kalau kamu ngantuk, ibu biarkan, kamu tidak semangat belajarnya, ibu pun juga jadi ngantuk, jadi tidak semangat. Atau cuma ibu sendiri nanti yang semangat. Yuk berdiri dulu semua anak-anak ibu, yuk. Kita ice breaking dulu ya. Sebelum mengerjakan LKPD, kita ice breaking. Ice breakingnya yaitu, kita nyanyi dulu lah. Nyanyi yel-yel kelas 9. Di sini senang, masih ingat? Masih ya. Di sini senang, di sana senang. Dikeluarkan suaranya yang semangat tapi tidak teriak-teriak. 1, 2, 3, go! Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Ayo semangat teman, jangan malas-malasan, rajin-rajin belajar agar pintar. Ayo semangat teman, jangan malas-malasan, rajin-rajin belajar agar pintar. Tepuk tangan. Lalu masih ingat tepuk berhitung? Masih. Jadi kalau ibu bilang gini, tepuk 1, kamu 1 gitu ya. Tepuk 2, 1, 2. Tepuk 3, 1, 2, 3. Tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ibu bilang tepuk 5 2 kali, berarti 2 kali dibuat ya, Nak ya. Oke, kita mulai. Mudah-mudahan ini kayak di charger lagi lah spiritnya gitu loh. Jangan ngantuk-ngantuk ya. Kita berhitung mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Kok jadi beda? Ada yang nggak fokus ya? Kita ulangi ya. Ternyata ada yang tak fokus. Nggak apa-apa.
Tepuk 1, tepuk 2, 1, 2. Tepuk 3, 1, 2, 3. Tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Jangan cepat-cepat kali. Tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 5 2 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Masih ngantuk? Tidak. Oke, jangan ngantuk lagi ya. Kita belajarnya cuma sebentar. Cuma 80 menit ya. Oke. Sekarang coba anak-anak ibu silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Yuk, bergabung. Mendekat ke kelompoknya. Diangkat kursinya, tidak perlu diseret nak ya. Yuk, bergabung. Oke. Nah, jadi ada LKPD sudah Ibu bagikan. Sekarang sebelum mengerjakan LKPD, coba diperhatikan dulu nak. Masing-masing coba perhatikan. Ada yang kurang jelas dari petunjuk LKPD, ada yang mau ditanyakan, coba silahkan ditanyakan. Yuk, Ibu persilahkan. Siapa? Oke, silahkan Michael, ada yang mau ditanya nak? Halaman 2, yuk kita buka halaman 2. Oke, ada apa halaman 2? Silahkan. Ada diketahui, ditanya, tapi tidak ada kolom jawaban. Apakah tidak dicari jawabannya, Bu? Oh, tidak ada kolom jawaban. Tunggu ya, Ibu lihat. Ini ada kolom jawaban. Coba kelompok lain ada yang bisa menanggapi? Oke, silahkan. Setelah saya perhatikan di halaman 2, memang tidak ada kolom jawaban. Kolom jawabannya ada di halaman 6. Iya. Di halaman 3 ada strategi penyelesaian. Iya. Di halaman 4 dan 5 ada kegiatan penyelidikan untuk menemukan rumus volume tabung. Iya. Artinya, kita tetap akan mencari jawaban soal halaman 2. Tetapi kita akan mencari rumusnya terlebih dahulu. Iya. Jadi tetap diselesaikan, tetap dicari jawabannya, tetapi dicari dulu. Ada di situ orientasi masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru nanti bisa ditemukan jawabannya. Ya, bisa dipahami anak Ibu Michael? Iya. Oke, terima kasih ya Nisa. Coba, ada lagi pertanyaan? Iya, silahkan Herdian. Saya juga ingin bertanya mengenai halaman 2. Iya, kenapa halaman 2 nak? Volume air pada tangki dihitung dengan menggunakan satuan apa ya? Volume air pada tangki dihitung menggunakan satuan apa? Oh iya, di situ ada untuk jari-jari tabungnya 70 cm, tingginya 1,2 meter. Jadi ada satuan sentimeter, ada satuan meter. Jadi dia bertanya, volumenya nanti pakai satuan apa, Bu? Gitu. Ya, bagus pertanyaannya ya, Nak ya. Ada yang bisa menjawab? Ibu saja jawab langsung ya. Jadi, nanti satuan yang kamu gunakan untuk orientasi masalah 1 ini adalah liter. Jadi, ubah dulu nanti sentimeternya ke meter, lalu nanti kamu temukan ke ubah jadi liter. Bisa ya, Herdian ya? Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Nilai Pi yang mana kita gunakan? Nilai Pi yang mana yang digunakan? Bagus. Nilai Pi. Untuk anak-anak Ibu semua, nilai Pi. Ada berapa nilai Pi? 2. Apa saja itu, Nak? Kan Herdian tanya nilai Pi yang mana. Nilai Pi itu ada 2, yaitu 22 per. Lalu yang 3,14. Good, Anda Ibu masih ingat ya. Jadi di antara 2 ini yang mana, Bu, yang kita pakai? Oke. Nah, kemarin Ibu sudah pernah kasih tahu bahwa nilai Pi yang kamu gunakan ketika ada di soal itu yang diketahuinya kelipatan 7, maka gunakanlah dia nilai Pi-nya yang 22 per 7. Berapa saja Kak kelipatan 7? 7,
14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Jadi ketika di soalmu itu diketahui suatu bilangan atau ada unsur yang diketahui yang merupakan kelipatan dari 7, maka gunakan pi 22 per 7. Sebetulnya nilai 22 per 7 itu kan sama saja dengan 3,14 kan? Sama saja. Nah, cuman ini dituliskan dalam bentuk desimal, sedangkan yang 22 per 7 dituliskan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, Ibu ulangi sekali lagi, pada saat kamu menemukan unsur diketahui dalam soalmu yang merupakan kelipatan 7, gunakan saja pi-nya 22 per 7, supaya lebih mudah kamu menyelesaikan soalnya. Nanti tinggal coret-coret, habis selesai, ketemu hasilnya gitu ya nak ya. Cukup jelas Herdian? Oke, terima kasih ya untuk anak-anak Ibu yang sudah bertanya. Apakah ada lagi pertanyaan? Iya, silahkan nak. Mengenai halaman 5. Halaman 5 ini yaitu kegiatan 2, membandingkan tabung dengan bangun ruang lainnya. Oke. Pilih satu atau ditulis semua. Oh, ini ada manakah bangun ruang yang identik dengan tabung? Ada kolomnya di situ. Ada anak-anak Ibu yang bisa menjawab? Oke, silahkan nak. Pertanyaannya kan adakah bangun ruang yang identik dengan tabung? Yes. Ternyata sudah ada gambar beberapa bangun ruang kelihatan. Kita diminta untuk memilih salah satu gambar yang paling menyerupai tabung. Iya, memilih salah satu gambar yang paling menyerupai tabung. Bisa ya, Felix ya? Paham ya? Ada lagi pertanyaan, nak? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan anak-anak Ibu selesaikan, pecahkan masalah yang ada di LKPD berdasarkan langkah-langkah yang sudah dituliskan di sana, lalu isi setiap kolom yang kosong. Jika ada pertanyaan nanti pada saat menyelesaikannya, silahkan kamu panggil Ibu, kamu tanyakan. Nah, kemarin berdasarkan hasil asesmen, kelompok yang ini, kelompok 1 merupakan kelompok dengan kategori paham utuh. Jadi Ibu tidak terlalu banyak nanti membimbing di sini ya. Silahkan kalian diskusikan, Ibu yakin kalian pasti bisa. Oke. Untuk kelompok 3 merupakan kelompok dengan kategori paham sebagian. Nah, itu berdasarkan hasil asesmennya Ibu ambil ya. Silakan didiskusikan yang serius, jangan main-main ya nak ya. Lalu untuk kelompok 2 merupakan kategori kelompok perlu bimbingan berdasarkan hasil asesmen awalnya, maka Ibu akan lebih banyak membimbing di kelompok 2. Nah, jadi jangan ada yang berpikir, kenapa Ibu itu cuma lebih banyak di kelompok sana, tidak ke kelompok kami. Ibu tetap akan berkeliling nanti memantau hasil kerja kalian ya. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu sebelum menanyakannya kepada Ibu. Oke, silahkan didiskusikan nak. Diskusinya yang serius. Jangan lain yang dibicarakan. Ibu di sini sambil mengisi rubrik penilaian ya, penilaian kelompok. Nanti yang akan dinilai pada kelompoknya adalah pemahaman konsepnya, kemampuan menghitungnya, partisipasi anggotanya, presentasinya.
Oke, Ibu akan berkeliling memantau pekerjaan kelompok kalian. Biasakan diskusi, dilatih diskusinya. Jangan kerja sendiri-sendiri. Itulah gunanya tugas kelompok. Untuk kelompok 3, coba Ibu lihat dulu apa yang dikerjakan. Ini orientasi pada masalah 1. Amati dan diskusikan dengan kelompok kalian permasalahan berikut ini. Identifikasi masalah 1. Ini ada kolom identifikasi. Ada apa kelompok 1? Ada apa dengan kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kan sebuah bak penampungan air. Oke, ini kalian sudah ubah ke sentimeternya menjadi meter. 70 cm sama dengan 0,7 meter. Supaya sama ya, sama-sama meter. Kemudian di sini kan ada diketahui. Ada apa, Rebecca? Ada masalah? Kalau ada masalah, silakan tanyakan kepada Ibu ya. Oke, sampai di sini udah bagus. Selanjutnya ini ditanyakan juga sudah diisi. Nah, ini strategi penyelesaiannya. Kan katanya gini, nak. Pukul berapa penampungan air akan terisi penuh? Silahkan kalian tulis langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya ditulis. Silahkan dilanjutkan, nak. Oke. Bagaimana? Kelompok 1 ada masalah? Coba lihat dulu ini hasil Ibu. Coba kamu bandingkan dulu dengan ini. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu. Bagaimana dengan kelompok 2, nak? Ada masalah? Coba Ibu periksa pekerjaannya. Oke ya. Kita buka dari orientasi masalah 1. Oh, ini diketahui sudah ditulis, mantap. Ditanya sudah. Ini sudah kamu ubah menjadi bentuk meter ya? Berarti jadi? Yes, good. 0,7. Oke, ini selanjutnya adalah strategi penyelesaian. Strategi penyelesaian untuk orientasi masalah 1 tadi ya. Jadi kalian bikin apa di sini? Coba tunggu dulu. Kalian bikin 1 mencari volume. Oke, good. Yang kedua, menemukan waktu yang dibutuhkan. Bagus. Ini menemukan waktu saat bak terisi penuh, berarti ini T1, ini T2. Oke, good, sampai sini bagus. Nah, itu langkah-langkah penyelesaiannya. Lalu, ini penyelidikan. Penyelidikan ini, namanya volume ini, rasa-rasanya hampir sama mencarinya, yaitu dimulai dari luas alas. Luas alas dikali tinggi. Yes, luas alas dikali tinggi. Tadi Ibu katakan, Ibu ambil dulu ya jaring-jaringnya. Kalau ini tabung, alasnya berbentuk apa, nak ya? Lingkaran. Yes, berbentuk lingkaran.
Kalau katanya ini berbentuk lingkaran, berarti luas alas yang kamu gunakan untuk luas alas adalah luas Iya, luas lingkaran. Ada yang masih ingat? Apa rumus luas lingkaran? VR kuadrat. Yes, good. VR kuadrat dikali. Karena di sini tinggi, maka dikali tinggi. Ya. Secara matematis, kamu tuliskan VR kuadrat dikali T. Hasil temuannya adalah volume tabung sama dengan VR kuadrat dikali T. Good. Oke, lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini kegiatan 2. Membandingkan tabung dengan bangun ruang lainnya. Nah, ini masih kosong. Selesaikan dulu sendiri ya. Nanti Bu datang lagi ya. Coba diskusikan dengan kelompoknya. Kalau ada yang tidak bisa kamu pecahkan masalahnya, kamu boleh tanyakan kepada Ibu. Beberapa kelompok Ibu lihat sudah mulai menemukan rumus volume tabungnya. Yang pertama tadi udah ketemu rumusnya. Ini hasil temuan kalian. Tabung itu rumusnya PR kuadrat kali T. Ya, ini yang pertama ya, kegiatan 1 untuk kegiatan 2. Udah mulai kelihatan persamaannya. Oke, sama apa persamaannya, ini perbedaannya. Siapa yang nanti akan presentasi, Nak? Oke. Ini siapa yang tulis tadi? Wah, bagus. Bagus ya, Nak ya. Nah, ini dari kegiatan 1 dan kegiatan 2, maka rumus volume tabung. Ini kerjanya diskusi kan? Bukan sendiri kan? Oke, volume tabungnya PR kuadrat T. Berarti sama hasilnya dengan kegiatan 1, Nak? Sama. Oke. Sama hasilnya dengan kegiatan 1. Bagus ya, kelompok 3 ya. Lalu selesai, kemudian ini penyelesaian masalah.
Nah, ini penyelesaian masalah untuk yang orientasi masalah 1 tadi. Setelah kalian mengetahui cara menghitung volume tabung, kan caranya sudah tadi kan? Kan rumusnya tadi kalian udah dapat. Karena apa tadi rumus yang kalian peroleh? V sama dengan volume sama dengan VR kuadrat T. Yes, kali T. Ini tadi yang kamu temukan. Lalu katanya selesaikan permasalahan sesuai dengan strategi yang kalian telah rancang. Nah, strategi yang kalian rancang tadi apa? Coba buka dulu. Apa strateginya tadi, Nak? Nah, strateginya adalah terlebih dahulu menemukan rumus volume tabung. Nah, sudah ketemu. Selanjutnya adalah menghitung volume tabung berdasarkan yang diketahui tadi kan di halaman 2. Tulislah di sini. V-nya tadi udah ditanyakan ini oleh temanmu si Herdian. Berapa V-nya tadi? 22/7. 22/7. R-nya tadi berapa, Nak? 0,7 pangkat 2. Jangan lupa. T-nya berapa di T-nya? Coba buka. Di halaman 2 tadi. Nah, berapa T-nya tingginya? 1,2. Yes, good. 1,2. Nah, selesaikanlah ini. 22/7 dikali 0,7 pangkat 2 dikali 1,2. Kalian hitunglah selanjutnya ya. Dihitung bersama-sama. Ibu mau ke kelompok yang ini. Bagus ya Michael. Ini udah ketemu rumusnya pada kegiatan 2. Sama nggak hasilnya dengan kegiatan 1? Sama ya. Sama-sama VR kuadrat kali T. Yes, good. Ini siapa yang kerjakan tadi? Sama-sama ya kerjanya ya? Iya, bagus. Kalau sudah sama, nah ini, coba baca sama-sama. 1, 2, 3, go. Setelah kalian mengetahui cara menghitung volume tabung, selesaikan permasalahan sesuai dengan strategi yang kalian. Yes. Setelah kalian tahu cara menghitung volume tabung, kan tadi udah tahu nih cara menghitung volume tabung kan? Selesaikanlah masalahnya sesuai dengan strategi yang kamu rancang tadi. Tadi strategi pertama adalah menghitung volumenya. Berarti hitunglah volumenya berdasarkan rumus yang telah kalian temukan. Hitung, lalu nanti hasilnya dalam bentuk liter. Yes, dalam bentuk liter. Coba nanti dikerjakan. Kalau sudah, nanti tentukan jam berapa dia airnya bisa penuh ya. Nah, hasilnya nanti tuliskan di kolom ini. Di kolom presentasi. Jadi, kalian presentasikan nanti hasil kerja kalian hari ini, tuliskan di kolom ini. Siapa nanti yang akan presentasi? Ya, kamu ya, Stefani yang akan presentasi ya. Coba sekarang, setelah nanti hasilnya itu ketemu, tuliskan apa yang mau dipresentasikan. Jadi, ditulis dulu. Supaya nanti pada saat presentasi tidak lupa. Jadi kalau udah di depan nanti tinggal bacakan apa yang kamu tuliskan saja ya Nak. Tuliskan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silahkan Nak. Kelompok 1 ada kendala? Tidak ya, aman kelompok 1. Kelompok 3. Udah sampai mana? Coba Ibu lihat dulu. Ini. Oke. Nah, ini sudah ketemu ya. Selanjutnya, hasilnya nanti Nak,
kamu tuliskan di kolom presentasi. Siapa tadi yang presentasi? Kamu ya, Nak ya? Jadi, hasil diskusi kelompok kalian itu kalian tulis. Nantinya itulah yang dibaca saat presentasi ya, Nak, supaya kamu tidak lupa ya. Nah, kalau kamu presentasi, kan kelompok lain duduk nih, kelompok lain nanti akan memberikan pertanyaan, kalian nanti jawablah pertanyaan mereka ya, Nak ya. Lalu kalian juga boleh sediakan pertanyaan untuk kelompok lain, karena kelompok lain nanti maju. Itu juga merupakan poin penambahan buat kelompok kalian untuk nilai kelompok, Nak ya. Silakan dituliskan di sini. Nanti kalau sudah dituliskan, panggil ibu biar ibu cek. Kelompok ini sudah dituliskan hasil yang mau dipresentasikan, Nak? Sudah, coba ibu periksa dulu sebentar ya. Presentasi. Oke. Kalian kasih tahu langkah-langkah yang telah kalian laksanakan untuk menyelesaikan orientasi masalah 1. Setelah itu, sudah ditulis ini ya, good. Ya, ini ya, kelompok 2, diterangkan ini kami peroleh dari hasil ini, oke, good. Sehingga volume penampungan air tersebut adalah, oke, good, dalam liter ya. Nah, jadi pompa air, jadi jika pompa air oke, pukul 6, maka penampungan oke, good. Ya, bagus ya. Ini nanti. Oke, untuk kelompok 2 sudah mulai mau selesai. Coba kelompok yang lain. Nah, ini sedang menulis ya. Sedang ditulis ya, mau dipresentasikan. Oke. Ya, lanjutkanlah, Nak, sampai selesai ya. Waktu penyelesaian bersisa 6 menit lagi. Silahkan dituliskan apa yang akan dipresentasikan. Dipersiapkan salah satu untuk presentasi ke depan. Ini apa ini, Michael? Coba tulis yang jelas.
Ini apa, Stephanie? Iya, PR kuadrat kali T. Jadi nanti kalau pompa air itu dihidupkan pukul 6, jadi dia terisi penuhnya pada pukul berapa, nak? 11.08 ya kalian dapat ya. Volume bak penampungan air hujannya berapa jadinya? Berapa liter? Berapa? Iya, 1848 liter. Coba berikutnya. Oke. Diingat ya, rumus volumenya ya, PR kuadrat T. Pi-nya ada 3,14, ada 22/7. Kalau ada unsur yang diketahui merupakan kelipatan 7, pakai Pi yang 22/7. Aktif ya dalam kelompoknya ya, jangan cuma 1-2 orang aja yang kerjakan ya. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Sudah selesai tadi ditulis? Sudah ya. Oke, untuk kelompok 2 sudah. Ibu mau pastikan dulu. Kelompok 1 mana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 juga sudah. Untuk kelompok 3, mana nak? Coba Ibu lihat dulu ya. Oke, good ya. Sudah. Karena sudah selesai semua, maka waktu untuk penyelesaian LKPD-nya sudah berakhir. Sekarang waktunya untuk presentasi. Ya, kita akan presentasi. Coba. Siapa duluan? Ini tadi Bu bilang ya, semua dapat giliran untuk maju. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Ya. Oke, silahkan kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 maju. Yang rapi di depan ya. Oke, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 semuanya perhatikan presentasi dari kelompok 1 karena kan udah selesai. Perhatikan aja nak ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Silakan kelompok 1. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, setelah kami mendiskusikan masalah pada halaman 2, maka langkah-langkah atau strategi kami dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan 1. Mencari volume bak penampungan air dalam 1 liter. 2. Menemukan waktu yang diperlukan untuk mengisi bak penampungan air hingga terisi penuh. 3. Menemukan waktu saat bak air terisi penuh. Dan setelah melakukan penyelidikan pada kegiatan 1 di halaman 4 dan kegiatan 2 pada halaman 5, maka kami menemukan rumus volume tabung yaitu PR kuadrat kali T. Sehingga volume penampungan air yang ada pada orientasi pada masalah 1 adalah 1848 liter. Jika
jika 6 liter per menit, maka 1848 liter adalah 308 menit ataupun 5 jam 8 menit. Dengan demikian, jika mesin dihidupkan pada pukul 6 WIB, maka penampungan air akan terisi penuh pada pukul 11:08 menit. Oke, itulah presentasi hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, baik. Kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah volume dan kapasitas itu sama? Oke, beri kami waktu untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Ya, jadi biarkan mereka diskusikan dulu ya. Tadi Apong pertanyaannya, apakah volume dan kapasitas itu sama? Pertanyaannya bagus ya Apong. Terima kasih Apong. Siap-siap setelah ini ya, kelompok siapa yang mau maju? Nanti. Oke, kami akan menjawab yang akan diwakili oleh Meta. Saya mewakili kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Volume dan kapasitas itu berbeda. Perbedaan antara volume dan kapasitas terletak pada pengertian penggunaannya dalam konteks pengukuran. Volume adalah berfungsi ruangan dispensasi, sedangkan kapasitas mengukur berapa banyak suatu zat, misalnya cairan, yang biasa ditampung oleh suatu benda atau wadah. Meskipun satuannya bisa sama seperti liter, konsep dan konteksnya berbeda. Volume lebih mengarah pada objek atau ruang, sementara kapasitas lebih berfokus pada wadah atau penampungan. Contoh perbedaan dalam penggunaan yaitu: 1. Volume air dapat dalam bak mandi adalah 200 liter. Ini mengacu pada jumlah ruang yang ditempati air. 2. Kapasitas ember ini adalah 5 liter. Ini mengacu pada kemampuan ember untuk menampung air. Oke, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa ya, jadi. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan selamat siang. Selamat siang. Tepuk tangan yuk. Coba yuk kita sebelum mereka duduk kita kasih apresiasi untuk kelompok 1 dengan cara tepuk wow. Masih ingat kan? Masih. Ya, namanya tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, keren ya kelompok 1 ya. Oke, silakan duduk nak. Selanjutnya, kelompok siapa yang mau maju? Ibu sambil isi rubrik penilaian nak ya. Itu tadi kelompok 1 sudah. Selanjutnya, kelompok berikutnya siapa yang mau maju? Kelompok siapa nak? Ah ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2. Iya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah pertama yang kami lakukan untuk menyelesaikan orientasi masalah pada halaman 2 dalam menemukan waktu yang tepat saat bak penampungan air terisi penuh adalah dengan mencari volume bak penampungan air. Karena bak penampungan air berbentuk tabung, maka kami menggunakan rumus volume tabung, yaitu liter kali T. Rumus ini kami peroleh dari hasil penelitian pada kegiatan 1 di halaman 4 dan kegiatan 2 pada halaman 5, sehingga volume bak penampungan air tersebut adalah 1.848 liter. Jadi jika pompa air dihidupkan pukul 6 WIB, maka penampungan air akan terisi penuh pada pukul 11:08 menit. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberi tanggapan, maka kami persilahkan. Ya, dipersilahkan. Ya, silakan nak. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. 1.
Satuan apa yang digunakan kelompok 2 untuk menghitung volume tabung? Ya, silakan didiskusikan. Pertanyaannya, satuan apa yang digunakan kelompok kalian untuk menghitung volume tabung? Ya, silakan didiskusikan ya. Satu orang tukang jawab. Saya mewakili kelompok 2. Aku menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Satuan yang kami gunakan untuk menghitung volume tabung adalah liter. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, satuan yang digunakan adalah liter. Oke, bagus ya, sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, yuk tepuk apresiasi untuk kelompok 2. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah maju. Silakan kelompok 2. Dan yang terakhir pasti nggak usah ditanya lagi. Silakan kelompok 3. Presentasikan hasil diskusinya. Di sebelah sana saja, Nak. Ibu di sebelah sini. Yuk, sebelah sana ya. Rubrik penilaian untuk kelompok 2 sudah selesai Ibu isi. Selanjutnya untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Kita saksikan hasil presentasinya. Siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Rumus volume tabung yang kami peroleh adalah IF kuadrat kali T. Rumus yang kami peroleh adalah hasil penyelidikan pada kegiatan 1 di halaman 4 dan kegiatan 2 pada halaman 5. 2. Volume dalam gunungan air yang ada pada orientasi masalah 1 adalah 1.848 liter. 3. Tangki penampungan air akan terisi penuh pada pukul 11:08 menit. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, kami akan menjawab. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa yang terjadi terhadap volume tabung jika tabung digandakan? Baiklah, kami akan diskusikan dulu. Ya, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau volume tabung itu digandakan? Digandakan artinya dibuat 2 kali lipat. Nah, berarti anggap aja dibuat seperti ini. Digandakan, namanya digandakan. Kan tinggi yang digandakan kan, bukan jari-jari. Ini tinggi. Ini 1. Dah, habis itu dibuat lagi 2. Begitu kira-kira pertanyaannya. Jadi apa yang akan terjadi? Oke, pasti mereka bisa cepat menyelesaikannya. Yang mewakili kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Digandakan maksudnya dibuat jadi 2 kan? Iya. Karena tinggi yang digandakan makanya seperti kita menumpuk atau berubah dan susun di atas dan bawah. Berarti yang akan terjadi terhadap volume tabung jika tinggi tabung digandakan oleh semua tabung akan menjadi 2 kali lipat. Iya. Jadi katanya volume tabung menjadi 2 kali lipat. Siapa tadi yang bertanya ini? Oke. Sudah? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, baiklah. Silakan ditutup, Nak. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Oke, selamat siang. Tepuk tangan yuk kita berikan tepuk apresiasi untuk kelompok 3. Tepuk apresiasi untuk kelompok 3. Kasih W, semangat. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk kelompok 3 ya. Nah, presentasi hari ini sudah selesai oleh ketiga kelompok. Bagus Nak ya presentasinya. Semuanya sama volumenya, semuanya juga sama hasilnya. Lalu langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Ya, yuk Ibu kasih waktu masing-masing kelompok
menuliskan kesimpulan. Tuliskan kesimpulannya. Sudah? Kelompok kami sudah, Bu. Kelompok 1 sudah, kelompok 2? Kelompok 3? Oke, Ibu hanya minta perwakilan saja. Yuk, kelompok siapa dulu? Perwakilan saja ya. Ya, silakan kelompok 1. Oke. Jadi kesimpulan yang kami peroleh yaitu tabung adalah bank ruang 3 dimensi yang mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran yang kongruen dan diselimuti oleh persegi panjang. Kami juga mengetahui rumus volume tabung adalah IR kuadrat kali T. Oke, katanya kesimpulan mereka adalah bahwa tabung merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki atap dan alas yang berbentuk lingkaran. Lingkarannya adalah kongruen atau sama persis ya. Lalu diselimuti oleh sebuah persegi panjang. Benar ya nak kesimpulannya nak ya? Oke. Lalu kesimpulan kedua dari mereka adalah rumus volume tabung adalah apa tadi? PR kuadrat. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kesimpulan untuk kelompok 2, ambil satu saja, jangan panjang-panjang. Kesimpulan kami, rumus volume tabung dapat ditemukan dari rumus luas alas yang berbentuk lingkaran dan juga tinggi tabung. Satuan yang digunakan untuk mengukur volume tabung adalah liter. Oke, benar ya. Satuan yang digunakan adalah liter. Lalu katanya didapat dari alas yang berbentuk lingkaran. Benar ya? Oke, itu kesimpulan kedua. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Lalu kesimpulan kelompok 3 kita juga mau dengarkan yang singkat saja. Silakan, Nak. Rumus volume tabung adalah IR kuadrat kali T. Volume tabung juga dipengaruhi oleh tinggi tabung. Oke, ini tadi ada pertanyaan kan mengenai tinggi tabung digandakan. Berarti volume tabung dapat dipengaruhi oleh tinggi. Benar ya? Oke, yuk tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, demikianlah inti pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, coba kamu lihat di halaman paling belakang LKPD-mu. Di situ ada soal. Ada soal. Nah, untuk kelompok 1 itu semuanya kerjakan soal itu di buku latihan ya. Ambil buku latihannya, alat tulisnya. Di LKPD halaman belakang ada soal. Untuk kelompok 1 dengan kategori paham utuh, silakan kerjakan soal nomor 1. Untuk kelompok 3 dengan kategori paham sebagian, silahkan kerjakan soal nomor 2. Dan untuk kelompok 2 dengan kategori butuh bimbingan, silahkan kerjakan soal nomor 3. Yuk, dipindahkan soalnya ke buku tulis masing-masing. Waktu memindahkannya cuma 1 menit. Langsung dikerjakan masing-masing di buku latihan. Di buku latihan. Oke, jika sudah selesai menuliskan, kembali ke tempat masing-masing. Yuk, kembali ke tempat masing-masing. Di kursi masing-masing dikerjakan. Di kursi masing-masing dilanjutkan, kerjakan sendiri. Ayo. 5, 4. Jangan diseret mejanya. Tetap dalam keadaan rapi. 3, 2, 1. Lanjutkan kerjakan tugas mandirinya. Kerjakan masing-masing, itu tugas mandiri 1 soal saja sudah Ibu rancang berdasarkan hasil asesmen awalmu kemarin. Lalu sekarang Ibu akan mengutip LKPD. Dari LKPD ini Ibu akan ambil hasil kelompokmu tadi ya. Oke. Ibu kutip LKPD-nya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke.
Sudah selesai dikerjakan ya, Ibu rasa itu tidak butuh waktu lama karena sudah memang disesuaikan soalnya. Oke, waktunya habis. Sekarang kumpulkan buku latihannya. Satu orang saja mengumpulkan latihannya. Ya, untuk kelompok 3 sudah kumpul semua. Selanjutnya untuk kelompok 2 sudah kumpul semua. Oke, terima kasih nak ya. Nanti Ibu nilai ini tugas mandirinya. Dah. Selanjutnya ambil kertas kode QR-nya, kita post tes. Kita post tes. Soal pertama. Apakah satuan apa yang digunakan mengukur volume tabung? Nggak perlu hitung-hitung lagi, langsung. Udah ketemu jawabannya? Wah, bagus ya. Cepat-cepat. Ibu scan dulu. Oke, sudah di-scan semua. Silahkan turunkan. Nomor 2. Ibu sengaja pilih angka yang cantik supaya cepat diselesaikan. Jika jari-jari tabungnya 7 cm, tingginya 10, berapa volume tabung? Dipandang-pandang ada 10, ada 7. Oke, yang sudah dapat langsung angkat. Oke, bagus. Semakin banyak yang benar. Soal berikutnya. Apa yang terjadi pada volume tabung jika tinggi tabung digandakan? Wah, ini ada yang nanya tadi nih. A. Volume tabung menjadi 3 kali lipat. B. Menjadi 2 kali lipat. C. Menjadi setengah. D. Tetap sama. Ada jawabannya. Oke, turunkan. Untuk nomor 4. Jelaskan perbedaan antara volume dan kapasitas. Tadi ada ini. Yuk. A. Untuk benda padat. Kapasitas untuk cair. B. Volume mengukur ruang yang ditempati. Kapasitas jumlah maksimum. C. Istilahnya yang sama. D. Kapasitas mengukur ruang yang ditempati. Kalau volume mengukur jumlah maksimum. Oke, ketemu jawabannya. Angkat. Oke, silakan turunkan. Dan soal yang terakhir adalah sebuah tabung memiliki volumenya 314. Jari-jarinya 5. Berapa tinggi tabung? Oke. Hitung dulu, hitung. Cepat-cepat ngitungnya. Yang bisa tanpa hitung, boleh juga. Sudah dapat? Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Diangkat jawabannya. Biar Ibu scan. Oke. Semua sudah terdeteksi. Oke, good. Terima kasih ya. Silahkan turunkan. Selanjutnya, Ibu mau minta perwakilan satu siswa Ibu untuk memberikan tanggapan atau refleksi mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau maju, Nak? Oke, silahkan Meta. Iya, ke depan. Refleksi saya mengenai pembelajaran hari ini adalah saya senang bisa menemukan volume tabung. Menemukan sendiri ya? Iya. Menemukan sendiri volume tabung melalui kegiatan yang ada di LKPD ya? Oke, terima kasih Meta untuk refleksinya hari ini. Silakan berikan tepuk tangan untuk Meta. Nah, untuk materi selanjutnya adalah, masih mengenai bangun ruang sisi lengkung. Masih mengenai volumenya. Kalau tadi mengenai tabung, yang berikutnya materi kamu adalah mengenai volume kerucut. Ya, silahkan dipersiapkan dirinya masing-masing di rumah. Belajar dari berbagai sumber yang ada. Ya, terserah kamu, minatnya dari YouTube kah, dari TikTok kah, dari sosmed, dari internet, atau dari buku-buku sumber, misalnya buku cetak ya. Boleh, dipersiapkan dirinya masing-masing karena demi kelancaran pembelajaran kita di materi selanjutnya. Oke, kalau sudah sekarang disimpanlah bukunya. Ambil kertas 21 ciri orang terdidik. Kita baca poin 1 sampai 5 saja.
Sama-sama kita baca tanpa dibaca angka 21-nya. Untuk kali ini kita baca poin 1 sampai 5. 1, 2, 3, go. Ciri orang terdidik mau belajar terus-menerus, bangga berkompetensi, memiliki ilmu pengetahuan yang baik. 2, Bangga berdisiplin. 3, tahan mental menghadapi kesulitan dalam hidup. 4, jujur dan dapat dipercaya, karakter yang baik dan integritas yang baik. 5, Memiliki pola pikir yang rasional dan ilmiah. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan rajinlah mengulang-ulang pembelajaran, apalagi matematika. Harus rajin diulang-ulang. Ala bisa karena biasa. Jadi kalau tadi pagi kamu datang ke sekolah ini, anggaplah masih dalam kondisi gelas yang kosong. Hari ini refleksikan di rumah. Gelasmu itu terisi penuh, atau terisi setengah, atau terisi seperempat, atau bahkan tidak terisi. Maksudnya isinya itu adalah materi apa yang kamu bawa pulang hari ini. Mulai dari tadi pagi kamu belajar mata pelajaran apa, sampai hari ini di les terakhir matematika, apa yang sudah kamu dapatkan. Yang sudah kamu dapatkan itulah isi gelasmu. Kalau tidak ada sama sekali yang kamu dapatkan, itu artinya tidak ada isi gelasnya. Artinya gelasnya datang kosong, pulang juga kosong. Tapi ibu harap tidak demikian ya nak ya. Kalau ibu perhatikan kelas 9 ini, semangat belajarnya semakin meningkat, nampaklah memang sudah kakak tingkat ya, kakak kelas di sekolah ini. Oke, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan disimpan semua perlengkapannya, simpan bukunya. Oke ya, disimpan ya. Ingat lagu Profil Pelajar Pancasila? Ingat. Kita tutup dengan lagu Profil Pelajar Pancasila. Yuk berdiri semuanya. Pelajar Pancasila, 1, 2, 3, go. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Yuk, silahkan siapa, giliran siapa hari ini memimpin doa? Belum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Tuhan yang Maha Esa, Maha Penyayang dan Pengasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang. Lindungilah orang tua, ibu dan bapak guru kami, agar besok kami dapat bertemu lagi. Semoga doa kami terkabulkan. Sadu, sadu, sadu. Doa say. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa anak ibu semua. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Hati-hati di jalan dan selamat siang. Siap, Bu. Oke. Silahkan duduk nak. Boleh pulang ya. Hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa besok.